Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Firanda, NPM 21510203343, Prodi Perbankan Syariah kelas H, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Universitas UIN Raden Lampung. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Konsep Pendidikan Modern dalam Perspektif Al-Quran dari tugas Qiraatul Quran dari dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hasimi MESY. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi pendidikan. Secara etimologi, pendidikan berasal dari kata didik, artinya bina, mendapat, awalan pen, akhiran an, yang maknanya sifat dari perbuatan membina atau melatih. Sedangkan secara terminologi, pendidikan dapat diartikan sebagai pembinaan, pembentukan, pengarahan, pencerdasan, dan pelatihan yang ditunjukkan kepada semua anak didik secara formal maupun non-formal dalam rangka menuju pendewasaan. Dengan demikian, penulisan dapat menyimpulkan bahwa pendidikan modern adalah cara-cara belajar yang sesuai dengan tuntunan era kekinian untuk dapat dipersiapkan anak didik pada masanya. Pendidikan modern berlaku bagi hidup untuk menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, memelihara, dan mempertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapai. A. Dasar pendidikan Islam. Dasar atau landasan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari sumber ajaran Islam itu sendiri, yakni Al-Quran dan Hadis. B. Dasar pendidikan Islam dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa Arab Quraisy sesuai dengan dialek-dialek bangsa Arab sebagai bahasa yang paling fasih. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192-195 sebagai berikut. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Allah semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ruh Al-Amin di dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang yang memberi pengeringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Ayat tersebut memberi pengertian bahwa Al-Quran diturunkan Allah dalam bahasa Arab, teristimewa di dalam bahasa Arab Quraisy. Bangsa Arab yang hidup pada masa awalnya turunnya Al-Quran memahami lafal-lafal Al-Quran dan susunan-susunan sesuai dengan kemampuan mereka tentang hal itu. Al-Quran merupakan firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dilembagakan untuk seluruh aktivitas hidup dan kehidupan. Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama, sedangkan yang dimaksud dengan Al-Hadis ialah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah juga sebagai sumber hukum yang kedua. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam berisi petunjuk bagi manusia menuju ke arah jalan yang diridhoi Allah, maka Al-Quran telah mencakup berbagai masalah baik yang menyangkut ibadah ritual atau ibadah sosial yang berisi kemasyarakatan, termasuk ini di dalam tentang pendidikan, banyak mendapat tuntunan yang jelas di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Syad ayat 29 yang berbunyi, "Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran." Jika orang Islam meletakkan Al-Quran dan Hadis menjadi dasar ilmu pendidikan Islam, karena kedua sumber tersebut dijamin kebenarannya. Dasar pendidikan Islam dalam Undang-Undang 1945 Pasal 29 ayat 1 berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 31 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Ayat 2 berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang Pasal
29 dan 31. Undang-Undang 1945 ini memberikan jaminan kepada warga negara Republik Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dipeluknya. Bahkan mengadakan kegiatan yang dapat menunjang bagi pelaksanaan ibadah dan memberikan hak atas pendidikan atau pengajaran. Dengan demikian, pendidikan Islam yang searah dengan bentuk ibadah yang diyakini, diizinkan, dan dijamin oleh negara. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat. Adapun prinsip ajaran moral yang harus menjadi hiasan tiap pribadi muslim menurut Al-Quran sebagai berikut. A. Seorang muslim tidak boleh memandang hina kepada orang lain. B. Seorang muslim tidak boleh buruk sangka dan tidak boleh pula mengintai-intai kesalahan orang lain. C. Islam menyuruh pada kepersatuan. D. Islam melarang takabur dan sombong yang emosional, perasaan mempengaruhi tingkah laku. Gejala-gejala tampak dalam penggambaran bentuk, gerakan dan diamnya, makan dan minumnya, serta diam atau gerakannya. E. Islam melarang seorang mukmin mencari aib orang lain. F. Islam menyuruh berlaku adil dan membenci penganiayaan. G. Islam memperteguh tali silaturahmi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.